Pada video ini, kami akan membahas tentang kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang di Tapanuli, Sumatera Utara yang mengancam integrasi ekonomi antar wilayah. Integrasi ekonomi adalah keterhubungan aktivitas ekonomi antar daerah seperti distribusi barang, transportasi, dan perdagangan. Integrasi ini sangat bergantung pada infrastruktur, terutama jalan dan jembatan sebagai penghubung antar wilayah. Ketika banjir bandang terjadi, banyak infrastruktur yang rusak seperti jalan terputus dan jembatan hancur. Akibatnya distribusi barang terhambat, mobilitas masyarakat terganggu, dan aktivitas ekonomi menurun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerusakan infrastruktur akibat banjir sangat mempengaruhi integrasi ekonomi antar wilayah. Dari pendahuluan dapat diketahui bahwa kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang menjadi masalah utama yang terdampak luas. Oleh karena itu, pembahasan ini menggunakan konsep integrasi ekonomi antar wilayah karena banjir tidak hanya merusak jalan dan jembatan, tetapi juga mengganggu distribusi barang dan aktivitas perdagangan sehingga menurunkan perekonomian daerah terdampak. Dari alasan tersebut, tujuan pembahasan ini untuk memahami pentingnya infrastruktur yang kuat dalam menjaga kelancaran hubungan antar daerah dan stabilitas ekonomi di Tapanuli, Sumatera Utara, serta mengurangi dampak banjir bandang. 4 faktor utama yang saling berkaitan menimbulkan banjir bandang ini. Yang pertama, intensitas curah hujan yang tinggi. Di Sumatera Utara, hujan ekstrem sering membuat volume air meluap dalam waktu singkat. Namun, air ini baru menjadi bencana karena faktor kedua, yaitu kerusakan lingkungan, penebangan hutan, dan alih fungsi lahan membuat tanah tidak mampu menyerap air. Akibatnya, air langsung mengalir ke permukaan dan menghantam infrastruktur. Faktor yang ketiga adalah kondisi saluran air. Pendangkalan sungai dan drainase yang buruk membuat air tidak mengalir pada tempatnya, melainkan meluap ke jalan raya dan jembatan. Yang keempat, faktor tata ruang. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan peta kerawanan bencana adalah kesalahan fatal saat bencana terjadi. Infrastruktur vital yang membuat urat nadi ekonomi antar wilayah langsung lumpuh. Bencana banjir bandang di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara bermula pada tanggal 24 dan 25 November 2025 ketika hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut, terutama di bagian hulu. Curah hujan yang ekstrim menyebabkan sungai meluap dan membawa material seperti lumpur, batu, serta kayu dari kawasan lereng yang mengalami kerusakan lingkungan. Pada tanggal 24 sampai 26 November 2025, banjir bandang dan longsor terjadi secara beruntun di beberapa wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Dampaknya sangat besar, mulai dari rusaknya rumah warga hingga hancurnya infrastruktur seperti jalan penghubung, jembatan, jaringan listrik, dan juga komunikasi yang menyebabkan beberapa daerah terisolasi. Pada fase tanggap darurat di akhir November hingga awal Desember, tim gabungan melakukan evakuasi korban, pencarian orang hilang, serta distribusi bantuan meskipun terhambat akses dan kondisi cuaca. Memasuki pertengahan Desember 2025, pemerintah mulai membangun infrastruktur darurat seperti jembatan sementara dan membuka kembali jalur transportasi. Secara umum, kondisi darurat telah berakhir ketika akses wilayah kembali normal dan aktivitas masyarakat mulai pulih. Meskipun proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berlangsung setelahnya. Dampak banjir bandang di Tapanuli, Sumatera Utara. Yang pertama, kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan, dan fasilitas publik mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan akses antar wilayah. Yang kedua, terganggunya distribusi barang dan jasa, yaitu akses transportasi yang terputus membuat pengiriman barang menjadi sulit, sehingga aktivitas perdagangan tidak berjalan lancar. Yang ketiga, penurunan aktivitas ekonomi, yaitu sektor perdagangan, pertanian, dan usaha kecil terdapat karena keterbatasan akses dan terganggunya kegiatan produksi serta penjualan. Yang keempat, munculnya kesenjangan ekonomi antar wilayah, yaitu daerah yang terdampak berpotensi tertinggal dibandingkan wilayah lain akibat terhambatnya pembangunan dan aktivitas ekonomi. Yang kelima, kerugian ekonomi, yaitu kerugian belum dapat dihitung secara pasti namun mencakup kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Yang keenam, dampak kemanusiaan, yaitu bencana ini menyebabkan 47 orang meninggal dunia, 507 orang luka-luka, dan 51 orang dinyatakan hilang. Selain itu, kerusakan infrastruktur juga menimbulkan ancaman disintegrasi ekonomi. Banjir bandang di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara merusak jalan dan jembatan yang menjadi penghubung kegiatan ekonomi antar daerah. Ketika akses ini terputus, hubungan ekonomi antar daerah melemah, distribusi barang terganggu, dan aktivitas ekonomi menurun. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka dapat menyebabkan disintegrasi ekonomi, yaitu melemahnya kerjasama dan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, ketahanan infrastruktur sangat penting untuk menjaga integrasi ekonomi, yaitu keterhubungan kegiatan ekonomi antar daerah agar tetap berjalan dengan baik. Adapun peran pemerintah dalam kasus seperti ini. Yang pertama, pengendalian lingkungan dan tata ruang, yaitu pemerintah berperan dalam mengendalikan alih fungsi lahan serta menegakkan kebijakan tata ruang dan hukum lingkungan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hutan, daerah resapan air, dan daerah aliran sungai atau DAS agar tidak sembarang diubah menjadi permukiman atau perkebunan. Dengan pengaturan yang baik, resiko banjir dapat dikurangi sejak awal. 2. Mitigasi bencana dan penguatan kelembagaan, yaitu pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan banjir seperti normalisasi sungai, pembangunan saluran air, serta pengelolaan lingkungan. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti BNP atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPS, Badan Pusat Statistik, dan KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dioptimalkan agar penanganan banjir dan dampaknya dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi. Dan yang terakhir, pemulihan infrastruktur dan menjaga integrasi ekonomi.
Setelah bencana banjir, pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Perbaikan ini penting untuk memastikan aktivitas masyarakat dan distribusi barang kembali normal sehingga konektivitas serta integrasi ekonomi antar wilayah tetap terjaga. Penanggulangan banjir bandang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu sebelum, saat, dan sesudah bencana. Sebelum bencana dilakukan, mitigasi seperti menjaga lingkungan dan memperbaiki saluran air. Saat bencana terjadi, dilakukan tanggap darurat seperti evakuasi dan pemberian bantuan. Setelah bencana, itu dilakukan pemulihan, misalnya memperbaiki jalan, jembatan, agar aktivitas masyarakat dan ekonomi bisa kembali normal. Dengan penanggulangan yang baik, maka dampak terhadap ekonomi bisa dikurangi. Adapun pencegahan dari kasus seperti ini, antara lain yang pertama penguatan drainase itu memperbesar dan juga memperbaiki saluran air agar mampu menampung debit air besar. Yang kedua, normalisasi sungai, yaitu pengerukan dan juga pelebaran sungai supaya aliran air lancar dan tidak meluap. Yang ketiga, pembangunan tanggul dan juga pelindung tebing untuk menahan air agar tidak keluar dari sungai dan juga mencegah longsor di tepi sungai. Yang keempat, reboisasi di daerah hulu dengan cara penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan air dan juga mengurangi aliran deras. Sebagai penutup, kelompok kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu banjir bandang di Sumatera Utara menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Kerusakan ini berdampak pada terhambatnya mobilitas distribusi barang dan aktivitas ekonomi antar wilayah. Akibatnya, integrasi ekonomi menjadi terganggu dan kesenjangan antar daerah semakin meningkat.